Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dengan keadaan sehat ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas kita, yaitu proses belajar mengajar. Dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan nanti mendapat berkah dan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk proses pembelajaran ini lebih lancar, mari kita bersama-sama berdoa dahulu sebelum belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman wa amalan sholihan. Amin. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu pembelajaran PAI kita bab ke-6, mari mengkaji dan mengaji Quran Surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Adapun untuk lebih memahami pelajaran Quran Surah At-Tin ini, mari kita sama-sama mendengarkan dan perhatikan, simak pembacaan Quran Surah At-Tin yang Ibu bacakan ini nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Untuk tadi Quran Surah At-Tin yang sudah kita dengar, mudah-mudahan apa yang kita dengar tadi dapat kita amalkan di rumah. Dan untuk mengenalkan hukum bacaan Quran Surah At-Tin dalam kata, perhatikan contoh potongan ayat Surah At-Tin pada tabel berikut. Yang pertama, bacaannya laqad, pembacaan tulisan asli laqad, membaca yang benar, memantul atau qalqalah. Yang kedua, khalaqna, membaca tulisan asli khalaqna, memantul dan qalqalah. Yang ketiga, al-insana, membaca tulisan asli al-insana, samar dan mendengung dibaca al-insana. Selanjutnya yang keempat, takwim, memantul juga qalqalah. Yang kelima, ajrun, memantul juga qalqalah. Yang keenam, ajrun ghairu mamnun, membaca aslinya ajrun ghairu mamnun, jelas dibaca ajrun ghairu mamnun. Mengenal hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah anak-anak, dari tabel tersebut kalian dapat mengamati bahwa
Jika terdapat nun sukun atau tanwin atau garis fatain, kasratain, dan dhammatain bertemu dengan huruf-huruf tertentu, maka dibaca dengan beragam cara, yaitu yang pertama, jelas atau ijhar. Pada contoh yang berwarna kuning, nun sukun atau tanwin dibaca ijhar jika bertemu dengan 6 huruf halki. Apa itu huruf halki? Huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu alif, a, ha, ro, a, go, dan ha. Contohnya ajrun ghairu mamnun. Samar dan mendengung atau ikhfa. Pada contoh yang berwarna kuning, nun sukun atau tanwin dibaca ikhfa jika bertemu dengan 15 huruf berikut, yaitu tu, ti, su, shi, su, ji, fa, tu, zi, jazaka, sidik. Selain kedua cara membaca di atas, jika terdapat nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf tertentu, maka dibaca dengan secara berikut. Contohnya al-insana. Hukum bacaan yang ketiga yaitu hukum bacaan suara nun menjadi hilang dan masuk ke huruf sesudahnya atau idgham. Idgham ada terbagi kepada dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah dibaca dengan mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca idgham bila gunnah jika bertemu dengan 4 huruf berikut, yaitu ya, nun, mim, dan waw. Contohnya su'ubau wa qabaila. Itu contoh untuk idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah dibaca dengan tanpa mendengung. Nun sukun atau tanwin dibaca idgham bila gunnah jika bertemu dengan 2 huruf berikut, yaitu lam sama ro. Contoh hukum bacaan idgham bila gunnah yaitu Ghafurur Rahim. Yang keempat, hukum bacaan yang keempat yaitu iqlab. Mengubah suara nun menjadi mim disebut iqlab. Nun sukun atau tanwin dibaca iqlab jika bertemu dengan huruf ba. Contohnya yaitu wallahu basirum bima ta'malun. Nah, itulah tadi hukum bacaan yang ada pada Quran Surah At-Tin. Sekarang perhatikan cara mengartikan Quran Surah At-Tin. Pada tabel berikut, perhatikan arti kata Surah At-Tin. Yang pertama, al-baladil amin, negeri yang aman atau Mekah. Ahsani taqwim, bentuknya yang sebaik-baiknya. Asfala safilin, tempat yang serendah-rendahnya. Ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Biahkamil hakimin, hakim yang paling seadil-adilnya. Dari Quran Surah At-Tin, kandungan ayat arti Quran Surah At-Tin diantaranya salah satunya ayat pertama, wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, demi gunung Sinai. Wahajal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dan ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apa alasanmu wahai orang-orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Pesan pokok pada surah At-Tin diantaranya Allah memilih 4 nama, yaitu buah zaitun, gunung Sinai, dan Mekah. Selanjutnya, manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Pesan pokok yang selanjutnya, manusia yang tidak beriman akan dikembalikan ke tempat yang paling hina. Pesan pokok yang keempat, orang yang beriman akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Dan pokok yang kelima, Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Yang terakhir, semangat mencintai Al-Quran adalah termasuk orang-orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan dalam Quran surah At-Tin diantaranya nama kata At-Tin diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, artinya buah tin. Surah At-Tin, surah ke-95, diturunkan di kota Mekah. Diturunkan setelah surah Al-Buruj. Surah At-Tin termasuk golongan surah pendek yang terdiri 8 ayat. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk selalu bersilaturahmi dengan sesama umat manusia agar kita bisa hidup rukun, damai, dan tentram. Inilah hadisnya, yaitu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Muttafaqun alaih an Abi Hurairah radhiyallahu an. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mempererat silaturahmi. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas dan apa yang sudah kita dapat pada hari ini dapat menjadi berkah dan bermanfaat ilmu yang Ibu sampaikan. Insyaallah, mudah-mudahan di akhir nanti kita bisa ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.